Diom ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Jadi nontonnya harus bawa asik aja. Wajib bawa asik, bro. Jangan kalian terlalu serius nonton Diom kali ini. Kenapa? Karena payah nanti. Enjoy ya. Oke, Mission Design by Konsky. Cerita diawali dari seseorang yang tengah berlari-lari di tengah hujan amat deras. Dia kayak ketakutan gitu ya. Depan sana ada 2 orang membawa pemukul. Di belakang juga, bro. Berarti mereka nih yang mengejar-ngejar si kawan ini. Terkepung. Hahaha. Mau kemana lagi kau? Gak bisa kau kemana-mana. Woi, bicaralah. Diam terus kau ini. Bang, mau lu apa? Gua kan gak nyari gara-gara. Pakai nanya. Serahin harta gua sini. Cih, ini orang songong kali. Lu jangan seenak ya bang. Gua bilang gak mau ya gak mau. Oh, jadi kau nantangin. Berani kau. Persetan lah. Kalian bawa senjata atau enggak? Ayo, sini, ikut air. Berani dia bro melawan. Berarti 3 lawan 1 ya. Dan tentunya tidak imbang, saudara-saudara. 3 lawan 1 mana imbang. Apalagi mereka bawa senjata. Sudah jelas hasilnya kayak mana. Los Santos 2030. Kriminalitas di San Andreas semakin meningkat. Bukan hanya sebatas meningkat, melainkan meningkat dengan sangat drastis. Seperti pembunuhan, ngeri coy. Pencurian, tuh ada orang yang ngejar maling aja tuh. Pembegalan. Ambil motor. Orang lagi nunggu lampu merah diambil. Ada saya. Tersebar di mana-mana. Intinya menyebar lah ya kriminalitas ini, merajalela. Dan pastinya pemerintah tidak akan diam saja. Mereka memutuskan untuk menerapkan sebuah peraturan baru. Menghidupkan kembali kelompok yang sudah lama hilang dari negara ini. Wow, mission complete. Kelompok apa kak itu bro? Penasaran kalian kan? Kita lanjut part 2. Oke, yos. Hingga suatu hari, part 2 bro. Bro, di sana ada mangsa tuh. Kita sikat nggak? Sikat lah, lumayan buat penghasilan tambahan. Mereka berdua melihat ada orang yang bisa dijadikan mangsa tuh. Untuk diambil duitnya mana tuh bro? Dia sedang main HP. Baru sadar ada yang mendekati. Halo mas bro, serahin duitnya dong. Woi, serahin duit lo. Kalau enggak lu rasakan akibatnya. Dia mana? Kabur, ketakutan. Aduh dia. Sialan dia kabur, cepat kejar dia. Yo, kita kejar tuh. Enak. Minta duit dia malah kabur. Ayo, jangan sampai lolos. Kita kejar si kawan itu. Jalan buntu. Nggak bisa kemana-mana lagi dia. Ketakutan dong. Udah nggak bisa lari lu. Ampun bang, ampun. Tolong jangan apa-apakan saya. Sayangnya tidak semudah itu Ferguson. Kau sudah berani kabur, jadi terimalah konsekuensinya. Mau diapain? Dipukul dong. Gile. Udah. Buset. Wow. Kena sniper dia bro. Wih.
Headshot. Wih. Wih. Siapa tadi sniper sekawan itu? Hah? Oh, ketakutan dia. Oh, dia tentu sangat shock bro melihat temannya kena sniper. Wahyu. Wahyu. Di belakang. Dan kena juga bro. Kedua bandit tersebut pun tewas. Di tempat lain, itu ada kayak perampok ya. Wih ngap, cepatan ayo. Ngap. Yuk let's go. Perampok ini baru menyelesaikan aksinya bro. Baru ngambil duit orang tuh dari rumah warga teman. Yo, tiba-tiba mobilnya berhenti. Rusak kan? Aduh bro, kenapa pula nih mobil? Ya nggak tahu, pakai nanya. Buruan cek lah, jangan pelangak pelongok doang. Kau pelangak pelongok aja kerja kau. Cek kondisi mesin. Yuk kita cek bro. Ada apa nih kok tiba-tiba rusak gini? Sedang memeriksa. Halo, siapa nih? Hah? Siapa? Kan kayak ada suara tadi bro. Suara jangkrik. Suara jangkrik. Gak ada siapa-siapa. Apa perasaan gua aja? Apaan tuh? Kok kayaknya ada orang lambai-lambai. Oh sana. Coba gua samperin. Samperin orang tadi. Ayo bro, tadi kayak ada orang melambai-lambai ya. Manggil-manggil langsung tuh kan. Tuh. Manggil ya. Ya, sementara temannya melihat dari dalam mobil. Tuh anak kemana? Kok malah kesana bola ya? Mana tadi? Nah, kita ke market itu bro. Sini tadi tempat ada orang lambai-lambai. Gak ada siapa-siapa. Kosong. Terus ngapain gua kesini ya? Ya udah deh, mending gua balik aja. Baliklah. Balik ke mobil. Apa cuma halusinasi sekawan ini bro? Kan tadi jelas ya kan, ada orang kayak minta sapa gitu, melambai-lambai. Ya kembali ke mobil. Yo, apa itu? Wih, astaga Asep. Oh temannya udah maluan sama Asep bro. Asep. Wih, di belakang. Petrus penembak misterius. Sudah jelas bro ya. Petrus, kerjaan Petrus tadi mission complete. Wow. Ini part 2, kita lanjut part 3. Semakin seru saja bro. Dimana kita sudah melihat aksi Petrus ya. Wow. Beberapa waktu kemudian part 3 bro. Aktivis HAM, Petrus harus segera dihilangkan dan tidak layak untuk diadakan kembali. Breaking news, Petrus melanggar HAM. Hari-hari berita yang sama. Petrus. Bosan banget gua. Keluar aja lah. Hai, perkenalkan namaku Ucok Jansen Subejo. Umurku 20 tahun dan aku sudah tinggal di Los Santos sejak aku lahir. Pekerjaanku adalah menjadi salah satu aparat kepolisian. Seperti yang kau lihat, ada banyak jasad bergeletakan di mana-mana. Dan kau juga pasti heran kenapa mereka bisa bernasib seperti ini. Ini karena ulah Petrus alias penembak misterius. Kebijakan lama yang diterapkan lagi oleh pemerintah. Tentu para pegiat HAM menentang kebijakan tersebut. Oh ya, udah jelas tuh bro, kalau HAM pasti menentang. Well, sejujurnya aku juga ingin menentang kebijakan ini.
Tapi seperti yang kau tahu, aku tidak bisa melakukan itu. Ucok pun menentang juga ya. Ucok ini sama kayak Hamda. Capek juga jalan-jalan begini. Suara telepon. Nah, ini kayak kantor polisi, soalnya banyak polisi, bro. Los Santos Polis di depan ini, benar. Baik, atas nama Mr. Johnson ya? Iya mbak, dengan saya sendiri. Silakan masuk mbak, Anda sudah ditunggu di ruangan komandan. Sip, makasih mbak. Masuk. Ucok dipanggil sama komandannya bro. So ayo kita masuk ke ruangannya. Kita ikuti marker untuk mencari ruangan. Komandan, yang kita lurus saran ya, yang lalu belok kanan dan komander yang sebenarnya. Komandan, Ucok. Ada apa komandan? Kenapa Anda memanggil saya? Ada tugas apa? Begini Cok, kamu akan saya tugaskan menangani sebuah kasus. Kasus ini lumayan berat, jadi kau akan ditemani officer berpengalaman. Apa kau paham? Paham komandan, tapi sebelum itu apa saya boleh tanya sesuatu? Silakan Uco, kau bisa tanya apa saja. Komandan, apakah kau tahu sesuatu tentang Petrus? Terkejut gitu dia tanya Petrus. Kenapa kau diam saja, komandan? Maaf, Cok, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi kenapa, komandan? Tinggal jawab aja, Bun. Maaf, tapi aku masih belum bisa memberitahumu. Ya udahlah, komandan. Kalau begitu saya pamit dulu. Kayak disembunyikan, ya terusnya. Dengan Uco. Siapa ya? Namaku Jo, orang yang akan bertugas bersamamu. Oh, Jo ya? Oke deh. Rekan Uco lah nih. Yaudah ayo, nunggu apa lagi? Jangan buang-buang waktu. Uco bersama Jo. Iya, part 3 kita lanjut part 4 bro. Wow man, high quality. Ada musiknya. Tapi nggak boleh kita mainin lama-lama ya, soalnya takut kena copyright. Sekela kita kasih. Ya ini kita masuk part 4 bro, dimana ada Ucok dan Jo. Jadi ini tempatnya luas juga ya. Oh iya Jo, ini kasus apa yang sedang kita tangani? Ayo kita keliling dulu, nanti aku jelaskan. Jadi gimana Jo? Menurut laporan, ada sejumlah orang masuk ke pabrik. Namun sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi keluar. Jadi mereka hilang gitu? Entahlah, makanya itu tugas kita untuk mencari tahu. Kita berpencar, aku ke depan dan kau ke sisi lain. Baiklah, sebaiknya kau hati-hati ke sisi lain bangunan. Sementara Jo terus ke depan, si Ucok disuruh meriksa ke sisi lain bangunan. Ya, ada di balik sana bro. Soalnya kita ke sana. Nah, tentunya itu tadi bro, tugas mereka adalah memeriksa kan. Kenapa coba?
ada sekelompok orang masuk ke pabrik. Nah, setelah masuk itu, udah lama itu mereka nggak pernah lagi keluar kan? Kenapa? Namanya orang kan nggak mungkin lama-lama dalam gedung, pasti 1 atau 2 hari pasti keluar lah gitu. Ini kok nggak pernah keluar kan? Mereka heran, makanya lah ditugaskan nih Ucok dan Jo tadi untuk memeriksa. Ada mobil, mencurigakan. Lanjut, ya kita lanjut lagi bro. Kita panduannya peta kiri bawah tuh ya, kita paskan aja. Mari. Itu apaan? Kayak ada benda. Mana? Oh, sana itu. Pistol. Siapa yang naruh pistol di sini? Sebaiknya aku ambil dulu buat barang bukti. Next. Ya, Ucok menemui pistol, bro. Udah diambilnya sebagai barbut barang bukti. Papan ini terlihat mencurigakan. Sini, ya. Marker. Tempat masuk. Coba gue masuk. Ucok udah di dalam. Jo. Ya, itu sih Jo. Udah duluan deh. Ya. Apalagi Jo? Ikutilah si Jo itu. Wih, banyak kali bro. Jasad. Seperti dugaanku, ada banyak jasad. Gila, banyak banget. Pematian. Dicek mereka ya. Kenapa nih? 1, 2, berapa? 3. Menurutmu siapa yang bunuh mereka, Jo? Kalau aku sih sepertinya udah tahu siapa. Hah? Siapa? Petrus. Nggak salah nih, Petrus. Petrus, kenapa kau sangat yakin yang membunuh mereka adalah Petrus? Itu karena ini. Pistol. Ya, aku menemukan pistol di depan tadi. Tapi sepertinya bukan, cowok. Kau salah. Bagaimana kau yakin bahwa ini bukan ulah mereka? Karena mereka dibunuh bukan dengan cara ditembak, melainkan ditikam secara berkali-kali. Kalau tidak percaya, bisa kau cek sendiri. Periksa. Oke, kita periksa. Kita cek satu-satu ya. Kata si Jo, mereka mati bukan karena ditembak bro, melainkan karena ditusuk ya, ditikam. Oke, ini sudah diperiksa Ucok. Selanjutnya yang kedua. Iya. Oh ya, gak ada luka bekas tembakan ya. Yang ada bekas tikaman. Mana lagi? Nah, sana. Periksa. 3. Kita ambil sampel 4 aja bro. Ternyata Jo benar. Lapor ke Jo. Benar kan yang dibilang si Jo tadi. Petrus, kalau Petrus kan dia dengan cara ditembak, sementara ini dengan cara ditikam gitu. Beda. Gimana? Benar kan? Gimana? Kau benar Jo, mereka semua mati ditusuk lebih dari sekali. So, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ayo kembali ke kantor dan segera laporkan temuan kita. Nanti mereka balik lagi nih menuju ke kantor polisi. Los Santos Police Department. Jo, bolehkah aku tanya sesuatu?
Tanya apa, Cok? Jo, apa kau mendukung keberadaan Petrus? Woi Jo, dengar nggak? Kenapa kau tiba-tiba tanya begitu? Tidak apa, aku hanya ingin tahu saja. Kalau iya, emang kenapa? Serius? Itu salah Jo. Petrus melanggar hak asasi manusia. Kau tidak akan paham, Jo. Ucok dan Jo berbeda pendapat ya tentang keberadaan Petrus. Ucok menentang, Jo mendukung. Ya biasa tuh bro, saling kontradiksi. Iya, part 4 kita lanjut part 5 bro. Semakin seru saja ceritanya. Kayak film-film, iya. Part 5 bro. Kita sudah kembali ke kantor polisi. Loh, bukannya itu komandan? Sama siapa tuh? Orang itu. Nah, ini komandannya. Muka komandannya kayak pernah kita tengok di mana itu, bro. Pasti dari kalian ada yang tahu ya siapa ini, muka yang mirip siapa? Ucok dan Jo ternyata. Selamat datang kembali. Komandan, ada hal yang perlu kita bicarakan. Tidak perlu, Ucok. Hah? Kok gitu? Lihatlah, pelakunya sudah tertangkap. Tertangkap? Kok iso? Mana pelaku ini? Yang si botak baju putih itu? Lah, kok? Ya, kok jadi kuat gini? Nah, yang memang yang baju putih itu bro, yang pakai jaket, yang baru bergegas pergi adalah polisi juga ya. Ucok, tolong kau bawa dia ke dalam sel. Saya ada urusan penting. Baik komandan. Ucok serta Jo lantas membawa orang tadi ke dalam sel ya. Nah ini sudah dikurung, sudah dikunci sama mereka. Aku izin sebentar Cok, ada hal lain yang ingin kuurus. Ya, silakan. Si Jo keluar, ada urusan lain ya. Berarti tinggal Ucok dan si tahanan. Tolong jelaskan, bagaimana kau bisa tertangkap secepat itu? Kenapa kau diam saja? Jawab. Kau Ucok Johnson Subejo kan? Hah? Bagaimana kau tahu? Aku tahu banyak tentangmu, Ucok. Aku juga tahu kakakmu. Dia aktivis HAM yang menolak keberadaan Petrus. Kenapa kau? Dan kakakmu hilang diculik setelah menyuarakan suaranya. Bagaimana kau tahu semua ini? Aku punya alasan mengapa membunuh orang-orang di pabrik itu. Aku bertujuan memfitnah Petrus bahwa Petrus yang membunuh mereka. Namun sebelum kabur dari TKP, aku sudah tertangkap oleh polisi. Ucok, aku bisa membantumu mendapat informasi tentang Petrus. Hah? Apa maksudmu? Datanglah ke alamat ini. Orang ini bisa membantumu. Tapi, mengapa kau memberitahu semuanya? Kakakmu adalah teman seperjuanganku. Kau pasti mengerti. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Begitu ceritanya. Yo. Kayak si Jo loh, menguping dah. Menguping si Jo. Nah, itu si Ucok. Setelah diberitahu oleh si Napi tadi yang ternyata adalah teman seperjuangan abangnya yaitu Sweet, maka pun Ucok bergegas
pulang bro. Setelah diberitahu alamat, dia membersiap-siap lah nih ya, datang ke alamat yang diberikan oleh napi atau tersangka tadi, atau teman kakaknya, teman si Sweet adalah. Oke. 45. Kita lanjut part 6 bro. Wow, semakin membuat kita penasaran kayak mana kelanjutannya. Wow, yes. Part 6 bro, dimana si Ucok menuju ke alamat yang dikasih oleh teman kakaknya dia. Nah ini udah sampai. Tuh ada orang. Permisi bang, apa di sini ada orang yang bernama Dwayne? Iya, saya sendiri. Anda siapa ya? Perkenalkan bang, nama saya Ucok Subejo. Hah? Ucok? Kau adiknya Sweet? Ya, benar. Pasti Johnny yang nyuruh kau kesini kan? Oh, jadi orang botak itu namanya Johnny. Orang botak. Baiklah Ucok, sekarang mari ikut aku. Dwayne mengajak Ucok ke suatu tempat. Woi Dwayne! Ada yang memanggil Dwayne. Gua ngutang rokok 1 ya. Oh ya bro, siap, ambillah ya. Siapa dia bang? Biasalah, pelanggan setia. Memang itu ya, ngutang rokok ya katanya. Oh ya udah kalau gitu. Berarti si Dwayne ini selain kayak buka bengkel, dia buka jual-jual gitu bro. Ya apa tuh? Yo, orang terjebak tiang listrik. Tadi kan. Nah, ini di dalam tempat ruangannya. Woi perhatian, kita kedatangan orang baru nih. Dia marah nih, kacangin. Aduh, kebiasaan. Yaudah Ucok, silakan kamu perkenalkan diri ke mereka. Baik bang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ucok Subejo. Langsung bangkit mereka mendengar nama Ucok. Yap, dia adalah Ucok, adik dari sahabat lama kita. Silakan duduk Ucok, ada banyak hal yang harus kita diskusikan. Berarti mereka semua kenal ya sama abang Ucok itu Sweet. Nah, mereka mulai berdiskusi. Jadi kawan-kawan, kedatangan Ucok hari ini bukan karena apa-apa, melainkan Ucok ingin bergabung dengan kelompok kita. Apa maksudmu Dwayne? Bukannya kelompok kita itu sudah lama? Benar, bukankah kejadian tersebut sudah lama berlalu Dwayne? Gian nambah orangnya cuma 1. Buat apa juga? Bentar, kalian lagi bahas apa sih? Dan kenapa kalian tahu abangku? Diam tadi. Lebih baik ku ceritakan dari awal, tapi biar ku persingkat. 3 tahun lalu, kami adalah aktivis HAM penentang kebijakan Petrus. Dan kami merupakan para petinggi yang beranggotakan 9 orang. Namun, 4 dari kami hilang diculik, salah satunya kakakmu. Alhasil tinggal 5 seorang, sedangkan para aktivis lainnya perlahan-lahan mereka semua meninggalkan kami. Gitu. Apa kau yakin Ucok ingin bergabung dengan kami? Setelah mendengar semua ini, ya, aku yakin. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan diskusi. Mereka pun mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa hari kemudian, kayak kafe gitu bro, tempat tongkrongan. Cok, tengah temen dong deh. Ada Jom nyamperin. Hei Jok. Oh ya,
Halo Jo. Ngapain sendirian aja? Galau. Galau apa? Gimana? Iya, adalah problem dikit. Namanya juga hidup. Ada problem tadi. Uco, aku dengar kau gabung kelompok anti Petrus ya? Iya. Emangnya kenapa? Ada slot kosong nggak? Hah? Slot kosong? Maksudnya? Bentar-bentar. Jangan bilang kau mau... Ya, aku mau bergabung dengan kelompokmu. Cuma gabung. Tetapi kan kata kau kemarin kau pro terhadap Petrus. Boleh apa tidak? Oke dah. Siap. Secara mengejutkan, Jo akhirnya bergabung dengan kelompok Uco. Si Jo yang tadinya pro Petrus kini kayak kontra gitu ya terhadap Petrus. Makanya dia mau gabung sama kelompok Uco, bro. Oke, ini part berapa tadi? Part 6, kita lanjut ke part 7. Wow. Kita masuk part 7, bro. Ada di mana pula ini? Kita tengok ya. Tuh ada Dwayne, Uco dan juga Jo. Pedro. Orang mak melempar ah. Manusia itu kalian lempar-lempar ah. Aduh. Ini Dwayne, orang yang kubilang mencurigakan itu. Bagus, langsung kita interogasi saja orang ini. Mereka pun menginterogasi salah satu Petrus tersebut. Tentunya sambil digebukin dong. Selesai. Gimana interogasinya, Bang? Sangat membantu. Dia memberi banyak informasi penting. Berkat dia, kita jadi tahu di mana markas Petrus. Lantas, sekarang kita harus apa, Bang? Pedro, kau urus dia dan siapkan semuanya. Di mana lagi kita nih, bro? Ada kan sudah beralih ke tempat lain. Ini kan kayak para Petrus ya. Sedang makan loh. Itu salah kau sih. Harusnya kau teliti dulu mana yang benar. Ya maaf, kan udah terlanjur ketagihan. Ya udah nggak apa-apa. Lain kali lihat-lihat dulu makanya. Apa yang mereka kumpulkan? Apa yang sedang mereka obrolkan? Petrus lagi. Seperti ini loh markas Petrus. Ada mobil. Permisi, kalian ada keperluan apa? Kalau tidak ada hal penting, segera tinggalkan tempat ini. Mak. Sini bro. Wih, mak, berani kali tuh. Datang ke markas Petrus, mengajak perang atau? Wih, si Dwayne, wah iyalah perang lagi. Udah jelas ini. Para aktivis versus Petrus. Wah, ini Petrus lagi guys. Wih. Akan ada sebuah perbuatan alias peperangan ini, bro. Serang kan? Betul. Serang. Kalahkan semua penjaga. Oke. Ayo kita kalahkan semua penjaga ini. Oke. Ini di sana. Iya, ayo. Kalahkan semuanya. Ini. Oke. Iya. Oke. Awas. Monster di mana-mana. Iya. Oke. Iya. Coba. Ayo. Oke. Iya. Gila. Gila juga, bro. Gila. Orang ini pakai ini ya. Jadi kembali. Oke. Aduh, kita harus ngambil armor nih. Armor atau apa itu? Pendong ini. Oke. Iya. Oke. Lagi. Ambil lagi, bro. Yuk.
my god. Ih. Sudah lah. Wayu. Ini lagi. Ayo, Casey. Iya, semuanya. Iya. Oke, awas coy. Ya, coy. Ya, sangat banyak bro. Yuk. Belum habis, masih banyak nih para Petrusnya di sini. Kita bantu teman-teman kita yang lain, si Cloud dan si Joe. Oke. Habis kalian. Ya. Iya. Hati-hati dengan sniper. Ada pula sniper. Oh, salah bro. Ada sniper gimana tuh? Kita ambil dulu pelindungnya. Iya, oke. Oh, sana ada laras panjang. Di depan sana itu ada banyak orang. Ada 2 prajurit, ada 2 Petrus. Iya, oke. Bisa lo. Iya. Iya, kita ambil bro. Laras panjangnya kita gunakan untuk meter nih. Oh, sana Petrus. Ini dia Petrusnya. Sniper. Oke. Tembak teman-teman gitu ya, bagus. Good job, friends. Good job teman-teman. Sana juga masih ada sniper bro. Yuk kita. Oke. Yos. Masih belum bro. Masih banyak lagi. Si Duen dan rekan-rekan masih pada berjuang. Ya. Sana juga. Pedro, kau bantu Ucok masuk. Serahkan ini pada kami saja. Cepat. Siap. Pedro dan Ucok dan lainnya suruh masuk bagian luar biar urusan si Duen ya. Ada Pedro, Ucok dan Katie. Sementara yang lain di luar, ada yang dalam, ada di luar. Mereka sudah di dalam. Di dalam markas Petrus nih bro. Gila, pasukan mereka banyak banget. Tapi sepertinya di dalam sini lebih banyak lagi. Iya dong. Oke, ayo kita jelajahi gedung. Oke bro, ayo kita jelajahi gedung. Kita menuju ke marker ini bro. Nah, ini kalau ke marker dia langsung mission pass respect bro ya, atau mission complete. Tapi karena ini kemungkinan besar crash, jadi ku sampaikan sini aja part 7 ya. Karena ya sama aja bro ya, bakal mission complete juga, ngerti lah kalian masuk ya. So kita lanjutkan ke part terakhir bro. Siap, jos. Part 8, part terakhir bro. Masuk lebih dalam. Ayo Pedro, ayo Ucok dan Katie, kita masuk lebih dalam. Sebelumnya kita ambil nih. Kita masuk pintu. Wih, banyak kali udah. Ayo coy, kita berperang coy. Oke coy, ayo coy, selesaikan mereka coy dengan cepat coy. Satu lagi coy. Awas Ucok. Mana si Ucok nih? Mati lempar dia. Masih terus melakukan baku tembak bro. Ucok, kalian duluan, biar aku sendiri menangani orang-orang ini. Serius bang, banyak loh mereka nih. Serius kau. Iya cepat lari, apalagi cepat lari. Cepat. Ayo Katie duluan. Pedro nyuruh Ucok dan Katie untuk pergi duluan, untuk masuk duluan. Lanjutkan perjalanan. Ya, terus Pedro main tunggal kan ya. So ayo Ucok, kita terus masuk ke dalam. Ayo Katie, ikuti si Ucok ini. Kemana dia akan pergi? Tentunya ke atas bro. Yuk, kita terus menuju ke lantai atas. Naik terus. Iya. Sampai lantai berapa mereka? Pedro. Menang dong. Haha, rasain tuh, mati pakai senjata sendiri. Oh, ternyata ada yang masih hidup. Aduh. It's time to finish you off.
Wih, ayo Pedro, kita selesaikan. Tolong, jangan, jangan. Mana ada jangan-jangan? Mana ada ampun-ampun? Hahaha. Aku memang yang terbaik. I'm the best. Hah? 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 Si Pedro, bro. Hah? Ini kita kembali ke Uco dan Katie. Berarti si Pedro tadi mati ya? Kena Petrus juga dah. Tuh ada Petrus lagi. Ada orang. Uco Johnson Subejo, adik dari Sin Sweet Johnson. Hahaha. Aku harap bisa menyiksa kakakmu lagi. Hah? Apa kau bilang? Kak Petrus. Kanya itu berarti ketua, bro. Berarti ini adalah ketua Petrus. Dialah yang menyiksa kakak si Uco ya. Woi, mau kemana kau? Pergi mana pula lagi? Suruh yang kau tolong untuk menghadapi si Uco. Yo, sudah pula ada orang Indonesia. Banyak kali ya dong. Namanya juga markas Petrus. Banyak Petrus pastinya. Bertahan dari serangan musuh. Oke, ayo bertahan dari serangan musuh. Awas Katie, awas Katie. Oh, bagus sekali Katie. Ayo Katie. Suara sana. Hati-hati. Mereka sangat kuat sekali ya. Iya. Sana lagi bro. Oke, kita selesaikan ini. Iya. Alah, tak kena. Ayo cepat. Di sini lagi bro. Di sana ada. Di mana pun ada. Iya. Cepat hati-hati. Iya. Oke. Mana lagi? Oke, angkat tangan kau. Oke, ini berarti ketua Petrus tadi bro ya. Udah selesai. Belum. Yo, apa ini lagi? Belum angkat tangan tadi. Yo. Oh, masih ada sniper. Ayo, si Uco mau tembak sniper. Uco awas. Dan si Katie berusaha melindungi bro. Si Katie berusaha melindungi si Uco ya dari apaan sniper. Oke. Berhasilkah dia melindungi si Uco? Ayo. Ya berhasil, tapi tentunya si Katie mati bro. Katie, tidak. Woi, sudah cukup main-mainnya. Awas kalian semua. Untuk tunggu tambah dendam sama Petrus semua. Oke, wah banyak kali. Oke. Terpaksa sudah menghadapi mereka sendiri bro. Oke. Iya. Ya lagi masih ada coy. Iya. Oke, ini lagi. Ya kita selesaikan ini. Oke. Ini kan setelah sepanjang coy. Iya, bagus. Udah nggak berkutik bro ketua Petrus. Ayo Uco, kita datangin dia. Ternyata si kawan ini yang menyiksa kakak si Uco. Kau sudah kalah. Udah terpojok masih bisa ketawa dia. Akan kuungkap siapa identitas aslimu. Dibuka si Uco bro topengnya. Hah? Kau? Ini kan orang yang di kantor polisi loh. Dia orang ketua Petrus. Oh Uco, akulah yang menculik kakakmu. Akulah yang memukuli, menendang, menyiksanya hingga diam. Tembak cucuk berarti dah. Banyak hal pula cerita ya kan. Udah mau mati banyak hal cakapnya. Oke. Gitulah bro ya. Sepertinya sudah selesai nih cerita dengan kematian sang ketua Petrus ya. Udah tercover ya. Akhirnya semua ini sudah berakhir kan, betul. Yes. Berakhir cerita sampai situ ya bro. Tetapi apa yang ada di belakang? Yo, ada lagi Petrus. Loh. Maaf. Semua masih belum berakhir. Ya. Belum habis rupanya. Hah? Siapa lagi kau?
Ada pula lagi Petrusnya rupanya, kira udah habis. Dibuka topengnya bro. Ucok kayak terkejut gitu deh. Siapa nih? Iya, Shijou. Banyak hal di negara ini yang belum kau ketahui, Uco. Yah, apa nih? Selamat tinggal rekan. Salam untuk kakakmu. Buset. Uco pun mati. Iya. Tamat. Tamat. Mission, iya beneran tamat dong. Waduh. Wow. Bukan hanya sekedar plot twist bro, tapi ini super plot twist ya. Dimana ternyata Shijou adalah seorang Petrus juga gitu. Padahal dia sebelumnya berekan ya sama si Uco bro. Di ujung cerita malah Shijou tadi yang menghabisi si Uco. Buset. Wow. Kayak mana bro? Ini apakah ending seperti ini yang kalian harapkan? Kayaknya enggak ya. Karena masih di sini banyak yang membela si Uco bro. Kalau kalian sendiri kayak mana? Kalian berada di posisi para aktivis HAM atau kalian berada di posisi Petrus gitu? Entahlah ya. Itu tergantung masing-masing lah bro. Masing-masing orang punya pilihan. Mau dukung Petrus silakan, mau berada di pihak aktivis HAM silakan. Ya, terserah kalian lah bro. Yang penting udahlah, tugasku memainkan Dio Mini udah selesai. Nah itulah ceritanya. Pilihan ada di tangan kalian bro. Abang kayak mana bang? Abang dukung Petrus atau enggak bang? Kok aku kusembunyikan bro, biar aman. Biar aman ya kan. Gue sembunyikan aja pilihanku. Bahkan nanti kok gue bilang kali. Nah, oke kita bro. Kalau kalian suka dengan video kali ini bisa bisa di like, subscribe, dan komen. Setelah share teman-teman semua video tukang game kali ini. Sampai jumpa bro di video-video tukang game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, udah selesai.